Buka langsung laris halaman 102 campuran powerful. Dari 9 jam distribusi dasar bisa juga dikembangkan sistem distribusi campuran. Bahkan hampir semua produsen sukses melakukan teknik campuran. Masing-masing saluran memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada yang hanya cocok diterapkan saat awal, tapi tak relevan lagi beberapa saat kemudian. Ada juga yang sangat mahal jika diterapkan di awal. Namun, mutlak harus diterapkan setelah permintaan melonjak. Online plus dropship plus reseller plus toko. Mulailah dari web dan atau fanpage sebagai markasnya. Arahkan traffic semut dengan media sosial, email marketing, forum untuk mendapatkan traffic. Jika mau lebih cepat, gunakan yang berbayar seperti FB Ads atau Google AdWords untuk web. Perbesar faktor closing via media chat seperti BBWA. Bangunlah jaringan dropshipper. Berikan insentif diskon lebih untuk reseller atau bayar di depan. Jika suatu kota sudah terdapat banyak reseller dengan omset yang mencukupi, tawarkan salah satunya menjadi distributor. Distributor membawahi para reseller di kota tersebut. Dengan demikian akan menghemat ongkos kirim dan menjamin ketersediaan barang. Bagi produk tertentu yang biasa dijual retail seperti fashion, distributor bisa berupa butik, rumah makan plus pesan antar. Mulai dari satu tempat, tambahkan jasa pesan antar. Buka langsung laris halaman 103. Jangan terlalu perhitungan dengan radius, asalkan nutup biaya operasi layani. Dari hasil pemetaan lokasi pengantaran yang gemuk trafiknya, buka cabang di sana, buka langsung laris lagi. store.youkbusiness.com online affiliate plus dropship plus reseller. Dimulai dengan online store menggunakan sistem affiliate agar banyak yang membantu mempromosikan. Fitur dropship menjadi pilihan affiliate yang mau bermain semi offline. Fitur grosir ditunjukkan bagi reseller. Formula 6 penyebar virus. Buka langsung laris halaman 106. Kelima, formula sebelumnya adalah syarat dasar suatu produk yang akan laris. Sedangkan formula ke-6 dan ke-7 adalah akselerasinya. Penyebar virus mendongkrak permintaan, mempercepat proses tren, bahkan mampu menciptakan permintaan pasar di pasar yang masih tertidur. Anggap kelima formula sebelumnya telah terpenuhi. Masih saja orang punya keraguan untuk mencoba, padahal keraguan-keraguan itu belum tentu terbukti kebenarannya. Mereka perlu mediator untuk membuat keraguan itu hilang. Kasus ini serupa saat kita akan memilih sederetan rumah makan yang belum pernah kita coba sebelumnya. Hierarki keputusan memilih rumah makan adalah: 1. Langganan, 2. Rekomendasi orang terpercaya, 3. Terlihat ramai, 4. Sering lihat atau dengar tampilan luar. Hanya saja dari kelima hierarki di atas, abaikan syarat nomor 1 dan 5 karena kita belum pernah mencoba, serta syarat nomor 5 sudah dibahas di formula ketiga, yaitu kemasan. Jadi tinggal 3 poin saja. Rekomendasi orang terpercaya, terlihat ramai, 2. Terlihat ramai, 3. Sering lihat atau dengar. Nah, itu kan untuk kasus rumah makan yang kita sedang lewati. Untuk produk yang lebih universal maka akan menjadi seperti ini. 1. Direkomendasikan oleh orang terpercaya, 2. Dikonsumsi oleh sekelompok orang yang serupa, 3. Dibicarakan oleh banyak orang, baik pengguna ataupun tidak,
Untuk produk-produk yang umum seperti makanan, kita hanya perlu membuat mereka mencoba dan membicarakannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana caranya mendapatkan ketiganya? Menurut saya, jika Anda berhasil mendapatkan salah satu saja, sudah lebih dari cukup untuk mendongkrak suatu tren. Seringkali salah satu akan memicu lainnya. Inilah ketiga penyebar virus. 1. Bintang. Bisa seorang atau beberapa orang yang dipercaya oleh sekelompok kaum. Apa yang mereka katakan, gunakan akan dipercaya dan diikuti oleh kaumnya. Para bintang menembus gerbang bawah sadar, membuat anggukan pengikutnya. Para selebriti terbukti menjadi trendsetter yang diikuti penggemarnya. Hanya saja perlu hati-hati jika menggunakan artis yang gonta-ganti tren dengan cepat. Bisa jadi produk Anda pun akan berimbas. Buka langsung laris, halaman 108. Bintang bukan berarti harus pengguna loh. Misalnya Ustadz Felix atau Felix Xiao. Meski beliau tak menggunakan hijab, ya iyalah cowok. Tapi beliau sukses merilis merek hijab Alila. Hanya dalam hitungan hari, omset mencapai ratusan juta rupiah. Itu pun produknya baru akan dikirim 2 minggu kemudian. Setelah bayar duluan, pembelinya adalah para follower Twitter beliau yang mendaftar menjadi distributor area. Jika bintang sangat bersinar tanpa melalui proses reseller pun, para calon distributor langsung rebutan. Jadi jangan katakan bahwa bisnis perlu modal duit ya. Kalau permintaannya besar, suplainya terbatas, maka bayar di depan pun konsumen mau. Dalam hal ini, Ustadz Felix sebagai pemilik bisnis menawarkan peluang usaha kepada pengikutnya. Jika Anda adalah rakyat jelata, istilah saja, maka Anda bisa bekerja sama dengan seorang bintang yang nantinya akan menggerek merek Anda ke atas. Mengerek merek Anda ke atas. Jalan lain mendapat bintang. Zaman media sosial sekarang ini memungkinkan Anda untuk langsung berinteraksi dengan para selebriti. Sarana yang ampuh adalah Twitter. Berikut langkah-langkahnya. Persiapkan produk Anda dan pastikan pantas untuk diberikan dan dikonsumsi oleh bintang Anda. Tentu pastikan juga bintang Anda memiliki follower ratusan ribu hingga jutaan dan sesuai dengan target pasar Anda. Persiapkan akun tweet bisnis Anda dengan foto produk atau logo yang menarik, slogan pesan yang unik dan spontan di bagian nama produk dan informasi yang jelas di bio. Contoh seperti ini. Rebutan anak istri, Papa Pia Edi follows you. Pia yang jadi rebutan anak istri, terima pesan antar se-Indonesia. Follow dan amati aktivitas tweetnya. Mulailah meretweet komentar positif tentang tweetnya, terutama di waktu-waktu jarang orang mention dia, agar terlihat. Ingat, datangnya cinta karena terbiasa ya. Bangunlah kesamaan, bangunlah kenyamanan, tenang, jangan terburu-buru. Jika memungkinkan hingga ia meretweet komentar Anda. Berikan waktu baginya untuk mengingat akun Anda dengan keunikannya. Foto, judul akun, dan nama akun. Di waktu yang sepi, komentar, dan saat dia sedang mengetweet, katakan dengan santun meminta alamat untuk pengiriman. Saya ulangi. Di waktu yang sepi, komentar, dan saat dia sedang mengetweet, katakan dengan santun meminta alamat untuk pengiriman produk. Misal, Kak Wisnu, bolehkah saya mengirimkan Pia untuk Kak Wisnu tersayang? Mohon DM alamat ya. Baca 2 kali sebelum tweet. Jangan tipu melulu
Tak perlu minta dia untuk follow Anda. Ini mengurangi poin di mata bintang. Anda juga bisa memanfaatkan momen pilpres atau pilkada untuk mengirimkan sampel ke bakal calon yang followernya banyak dan berpengaruh positif, atau tokoh-tokoh lainnya yang berpengaruh dan dicintai rakyat. 110. Buka langsung laris halaman 110. Setelah dikirimkan dan kira-kira sudah diterima, kabarkan untuk sekedar pengingat apakah ia sudah menerimanya. Jika sudah sampai di situ tugas Anda, jika memang dia mencoba dan enak, misal makanan, maka dia akan teriak sendiri. Jika ternyata setelah cukup lama dia tak mengetweet tentang produk Anda, introspeksilah. Sebaiknya jangan frontal minta masukan kepada mereka yang akunnya besar, karena seluruh followernya juga akan membaca, kecuali Anda yakin bahwa dia akan bilang, jangkrik enak rek. Itulah sebabnya sejak awal saya katakan bahwa formula ini memiliki hierarki untuk dipenuhi agar Anda tak membuang kesempatan saat produk Anda dicoba oleh para bintang. Mereka bukan kelinci percobaan produk Anda. Pastikan produk sudah layak jadi tren. Jika Anda mendapat respon positif atau pujian, segera favoritkan RT dan screenshot. Syukur produk Anda dipakai untuk syuting. Jika produk fashion, lakukan ke beberapa bintang yang serupa bersamaan agar dampaknya besar. Ingat lagi, pemilihan bintang haruslah mewakili pasar yang serupa dengan target pasar Anda. Masing-masing bintang mewakili value tertentu. Cocokkah dengan produk Anda? Apakah penggemarnya adalah target pasar Anda? Cek. Buka langsung laris halaman 111. 2. Komunitas. Sudah menjadi hukum alam bahwa mereka yang sevibrasi akan cenderung berkumpul dalam satu wadah. Semut hitam dengan semut merah dengan semut merah. Inilah hukumnya komunitas. Pemasaran melalui komunitas semakin marak karena sangat tertarget dan efektif. Komunitas tak selalu berbentuk asosiasi, bisa jadi informal seperti hobi, alumni, pecinta kuliner, sepeda, klub pengguna merek tertentu, atau bisa jadi suatu tempat berkumpul kelompok yang serupa. Intinya adalah orang-orang yang memiliki persamaan dan saling terhubung. Selama mereka memiliki persamaan dengan target pasar Anda, itulah sasaran yang empuk untuk menyebarkan virus. Misalnya, Anda ingin mempopulerkan batik setengah. Batik dengan corak minimalis, hanya di beberapa sudut yang bermotif batik, seperti kerah saja, garis kancing saja, lengan saja. Alasan kenapa batik setengah adalah menjawab kebutuhan pengguna batik yang diwajibkan oleh perusahaan, tetapi mereka mau tampil minimalis. Harga berkisar 150.000 hingga 300.000 rupiah. Mulai dari satu pusat perkantoran memberikan diskon habis kepada beberapa kelompok di sana. Tujuannya agar mereka mau memakai diskon adalah untuk memperbesar angka konversi. Buka langsung laris halaman 112. Apa yang terjadi saat beberapa orang dalam satu kantor berkumpul menggunakan corak yang serupa? Kemudian saat makan siang mereka juga menyebar di area perkantoran. Tren baru akan mewabah.
Inilah alasan menggunakan komunitas, bukannya menyebarkan produk secara acak. Lakukan hal serupa di area perkantoran lainnya. Jika mungkin dalam waktu yang bersamaan, banyak orang akan bergumam, kok kemana-mana lihat motif batik gitu ya. Jika mereka belum jadi pengguna, mungkin mereka akan mulai mencari informasi. Proses bertanya untuk mencari informasi itu pun telah menjadi penyebaran virus. Tip untuk pemasaran komunitas: pastikan produk, kemasan, merek sudah jaminan ngangenin. Cari komunitas yang sesuai dengan target pasar Anda. Ingat, tujuan Anda datang ke komunitas Anda adalah untuk menyebarkan virus, bukan berjualan semata. Mulailah dengan sampel atau paket bayar murah yang mempermudah mereka untuk mencoba produk Anda. Jika responnya positif, segera lakukan di beberapa komunitas serupa. Pantau dampaknya. Tonton ini, Top Itipet, ketidaksengajaan yang membawa berkah. http://bll.yukbisnis.com Billionary 1 Hijabers Community atau HC. Meski baru dibentuk 27 November 2010, tapi pengaruhnya sangat kuat. Buka langsung laris halaman 113. Gerakan mereka secara langsung telah memperluas pasar pengguna hijab. Bisa dikatakan bahwa HC memicu tren berbusana muslimah. Meski di dalam komunitas tersebut bertambah pemasok produk hijab, tapi populasi target pasarnya pun juga bertumbuh. Jadi lahirnya komunitas dapat menjadi sarana edukasi pasar, memperbesar angka pengguna, bahkan dapat menimbulkan produk-produk ciptaan baru atau co-creation sesuai kebutuhan dan permintaan anggota. Jika seseorang menggunakan sesuatu yang baru, itu biasa. Jika sekelompok orang menggunakan sesuatu yang baru, lainnya akan bertanya-tanya. 3. Media sosial. Powerful, itu kata yang pas untuk menggambarkan kekuatan media sosial. Pemasaran akan semakin terarah dan murah dengan menggunakan media sosial. Buka langsung laris halaman 114. Apalagi pertumbuhan pengguna smartphone 41,3 juta dari pengguna internet 2013 yang mencapai 74,57 juta di Indonesia. Sekitar 31,7 juta dari pengguna internet di Indonesia online lebih dari 3 jam tiap harinya, dan angka-angka tersebut tak pernah turun, selalu naik. Jumlah Republik Facebook di Indonesia saat ini 2014 mencapai 64 juta. Jangan bilang Facebook menurun ya, salah besar. Sedangkan Twitter mencapai 20 jutaan dan terus meningkat karena melonjaknya pengguna smartphone atau mobile. Lepas dari banyaknya pemilik akun ganda, palsu atau bot, tapi telah terbukti banyak merek-merek baru yang terdongkrak karena media sosial. Tentu selain Facebook dan Twitter, masih banyak media sosial lainnya seperti YouTube, Google+, Instagram, Pet yang akan saling berlomba memperbanyak angka penghuninya. Berita terakhir, penduduk Instagram telah menyalip Twitter. Intinya, mau promo murah dan tokcer ya via sosial media. Apa yang membuat orang tertarik untuk menyebarkan virus produk orang lain? Puas karena manfaat, rasa, khasiat emosional, impian, atau keinginan untuk mendapatkan produk itu, mengikuti tren yang lain share atau RT, ya ikut saja. Ngefans, apapun berita yang diposting sang idola diteruskannya. Reminder,
agar ia tak lupa tentang berita tersebut. Meneruskan ke kawan atau follower yang membutuhkan. Buka langsung laris halaman 115. Sekali lagi, buku ini adalah buku strategi, bukan buku teknis menggunakan media sosial. Adapun banyak sekali situs-situs yang membagikan ilmu promosi via media sosial. Cara termudah adalah ATM pula sukses dari akun-akun yang terbukti ngetrend dalam waktu singkat. Media sosial idealnya adalah media pendukung penyebar virus pertama atau bintang, dan kedua komunitas. Memang ada yang beternak fans atau follower untuk berjualan, tapi itu memakan waktu. Lebih cepat jika Anda menggunakan fasilitas berbayar seperti Facebook Ads atau jasa buzzer pemilik akun besar di Twitter. Tapi saya lebih memilih cara ketiga, memantaskan produk saya dan mempersiapkan akun media sosial saya untuk melayani dan menyebarkan berita baiknya. Masing-masing media sosial memiliki karakteristik yang berbeda. Berikut perbedaan Facebook dan Twitter. Facebook, pesan keranjang terdistribusi ke newsfeed saat kita buka. Kurang dari 5% dari fans yang akan terima. Interaksi via like, comment, share. Semua orang bisa baca komentar. Twitter, pesan pendek 140 karakter. Real time, jika tak lihat saat itu ya tertumpuk tweet lainnya. Semua follower terima pesan. Interaksi dengan cara reply atau retweet. Hanya Anda yang bisa baca komentar kecuali Anda RT atau melihat kolom mention. Buka langsung laris halaman 116. Karena komentar lanjut dari tabel Facebook vs Twitter. Facebook, karena komentar bercampur, jarang diperhatikan, lebih cocok untuk membangun ikatan atau engagement. Twitter, pesan terbaca satu persatu, lebih emosional, lebih cocok untuk membangun awareness. Dari tabel perbedaan di atas, gunakan Twitter sebagai garda depan penyebaran virus Anda. Jika kondisi akun tweet Anda masih baru, maka Anda harus melakukan kampanye aktif tentang produk Anda. Misalnya, kepoin dengan santun orang-orang yang sedang membutuhkan jasa Anda. Kepoin dengan santun orang-orang yang sedang membutuhkan jasa Anda. Misalnya, Anda berjualan pia, cari mereka yang sedang membicarakan oleh-oleh, camilan, meeting, atau kelaparan. RT favorit dan ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang secara spontan mention produk Anda meski awalnya tak tahu akun Anda. Sesekali adalah kuis berhadiah untuk produk Anda. Kedua hal di atas bisa menggunakan fasilitas di Twitter, http shares.twitter.com atau aplikasi pihak ketiga seperti Hootsuite dan Social.om. Dengan demikian, mereka yang membicarakan produk Anda merasa mendapat apresiasi. Lebih baik lagi jika mereka diberikan hadiah kejutan karena telah membicarakan produk Anda. Tentu saja lihat dulu seberapa berkualitas dan kuantitas followernya Anda.